Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Apa kabar anak-anak ustazah kelas 12? Alhamdulillah. Baru 9 orang. Yang lain kemana ya kakak-kakak? Udah ustazah tunggu loh. Masih 9 orang. Udah telat berapa menit ustazah ini? Sudah telat 7 menit. Baiklah, tidak apa-apa. Mudah-mudahan nanti mereka menyusul ya joinnya. Anak-anak ustazah masih sibuk ya mengurus untuk masuk perguruan tinggi ya? Ya, tapi jangan dilalaikan belajar ya kak ya. Itulah kalau memang sudah di kelas akhir, kelas 9, kelas 12, kesibukannya double-double, tambah lagi mungkin di rumah ada membantu orang tua. Tapi insya Allah kalau kita minta sama Allah dimudahkan, ya insya Allah bakal mudah ya kan. Jangan lupa berdoa selalu, ya Allah berilah kemudahan ya kan. Terus beri kita sehat-sehat ya kakak-kakak ya, jauh-jauh kita dari yang ditakuti orang banyak. Baik, anak-anak ustazah, kita mulai ya materi kita. Siap untuk memulai pelajaran prakarya hari ini? Oke, siap. Angguk-angguk aja ya. Baik, kita mulai ya. Hari ini kita masih di bab rekayasa ya kak ya. Masih di wirausaha peralatan teknologi terapan. Nah, minggu lalu sampai mana? Sampai mana Aisyah kita minggu lalu? Ustazah kok lupa ya? Oh, teknik pembuatan komposter. Seperti rumah tangga. Bentar ya. Manfaat pasar. Nah, sekilas kenapa harus dibuat teknologi terapan ini atau teknologi tepat guna ini? Apa sih manfaatnya gitu ya kan anak-anak ustazah? Ternyata manfaatnya sangat membantu untuk masyarakat. Yang pertama, bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat yang menggunakannya. Ya kan? Terus merupakan solusi bagi peningkatan produktivitas ya dan efektivitas dalam menjalankan produk usaha rumahan atau home industry, juga untuk industri kecil dan menengah atau IKM. Nah, ini sangat membantu ya anak-anak ustazah dan memberikan manfaat yang sangat besar ternyata dari pembuatan teknologi terapan ini. Nah, baik, hari ini kita akan mempelajari proses produksi pembuatan teknologi terapan ya. Tunggu sampai mana ya? Ya, sampai sini ya teknik pembuatan ya. Kada jauh kali kelewatnya. Udah kelewatan ya kak? Proses pembuatan.
Oke, berarti minggu yang lalu kita udah sampai kepada proses pembuatan komposter, ya. Apa itu komposter, Kak? Ada yang pernah yang nyari tahu nggak apa itu komposter? Ada yang tahu apa itu komposter? Komposter itu dari kata kompos ya, kakak-kakak. Betul. Jadi komposter itu alat pengolahan sampah organik ya. Nah, inilah bentuk alatnya ya, kakak-kakak. Kan dari kalau sampah anorganiknya kan diolah menjadi produk kerajinan. Nah, kalau sampah organiknya bisa kita olah menjadi sebuah kompos ya, kompos atau menjadi pupuk lah akhirnya ya, Kak ya. Nah, proses pembuatan komposter itu dilakukan ada langkah-langkahnya ya. Langkah yang pertama, perhatikan tata tertib di bengkel dan teknik keselamatan kerja. Ini penting ya, Kak ya, apapun produknya. Terus biasakan menggunakan peralatan keselamatan kerja untuk perlindungan diri. Sekalipun kita di situ menjahit gitu, membuat keramik, apalagi produk-produk kerajinan yang lain, entah mengukir. Nah, langkah pertama ini perlu dan sangat perlu diperhatikan. Nah, yang kedua, kita menyiapkan peralatan bahan yang akan digunakan. Nah, terus kita kan sudah menyediakan pipa-pipa pralon, kemudian dilubang-lubangi. Nah, seperti ini ya anak-anak ustazah. Ini adalah wadahnya, pipa-pipa pralonnya yang dirakit. Ini ada elbownya, ada pipanya, semualah alat-alat yang dibutuhkan ya, sambungan T-nya dan lainnya sudah ada di sini ya. Nah, kemudian kita satu-satu kita rakit. Nih, ini namanya sambungan T ya anak ustazah. Kalau pipa ini sambungan T. Nah, kalau yang bengkok ini namanya elbow. Nah, ini diperlukan ya di dalam dalam pembuatan komposter ini. Nah, setelah itu setelah semua dirakit, sudah dipasang tutupnya. Nah, jadinya seperti ini anak-anak ustazah. Seperti ini. Dan ini cukup berat ya kalau kita praktekkan sebenarnya. Kenapa? Ini membutuh tenaga potong-memotong, gergaji dan lain sebagainya. Nah, kemudian berikutnya kita masuk ke penggunaan komposter. Nah, sampah jika dikelola dengan baik membawa manfaat dan berkah ya, entah itu bagi diri kita, entah itu bagi lingkungan atau orang lain ya anak-anak ustazah. Nah, penggunaan komposter secara singkat dapat dilakukan ya dengan beberapa tahap. Yang pertama, siapkan komposter yang telah dibuat ya. Terus siapkan sampah organik yang akan digunakan untuk membuat kompos yang telah diperkecil ukurannya. Jadi kalau ukurannya besar-besar harus dipotong atau dikecilkan. Kemudian masukkan sampah organik yang berasal dari limbah dapur atau sampah organik lainnya. Ya. Terus semprot sampah yang dimasukkan ke dalam komposter dengan cairan bioaktivator ya, yang dapat diperoleh di toko pertanian. Jadi kita membutuhkan cairan ya untuk penghancurnya ya anak-anak ustazah. Nah, langkah selanjutnya kita tutup tempatnya dan semua sampah yang sudah kita masukkan itu biarkan dia mengendap di dalam tabung tadi. Biarkan dia mengendap di dalam tabung tadi. Ya kan? Nah, makin lama dia akan semakin turun. Nah, terus selanjutnya jangan lupa perhatikan sampah ya. Setelah 1 minggu dapat menghasilkan air lindi. Air lindi dapat dimanfaatkan menjadi pupuk cair. Ya. Nah, inilah dia hasilnya pupuk-pupuk organik yang dijual di pasaran ya, anak-anak ustazah. Pernah lihat pupuk organik? Pernah? Mungkin kalau ada yang orang tuanya suka nanam-nanam, entah itu nanam bunga, entah sayur-sayuran. Kalau sekarang kan orang musimnya pakai pupuk-pupuk organik, Kak. Nah, beginilah proses pembuatannya.
Alatnya bernama komposter. Nah, hasilnya berupa cairan ya, cairan pupuk cair ya, pupuk organik. Ya. Nah, setelah semua proses pembuatan komposter itu hasilnya bisa kita jual, Kak. Ya. Nah, makanya dibilang wirausaha, ya. Walaupun itu berasal dari sampah rumah tangga atau sampah lainnya yang bersifat organik, nah itu bisa menjadi peluang. Kalau untuk sekarang anak-anak ustazah, yang namanya produk-produk organik itu sedang merajai pasaran. Orang sedang sibuk, oh ini makanan organik, oh ini beras organik, oh ini sayur organik. Sampai pupuk pun orang memakai, oh ini pupuk organik gitu ya kan. Jadi kalau misalnya di rumah nanam sayuran bisa memakai pupuk organik. Nah, jadi merupakan sebuah peluang usaha sebenarnya ini. Nah, tapi itu tadi kita harus membuat alat komposternya. Nah, kemudian pengemasan, ya anak-anak ustazah, pengemasan. Nah, pengemasan di sini berfungsi untuk pelindung produk kita di saat didistribusikan ya. Dan kemasan juga menunjukkan identitas dari produk kita. Nah, jadi dari kemasan itu orang sudah tahu, oh ini isinya adalah kedengeran nggak Kak? Berisik ya? Iya kan? Ustazah dah menjerit, masih kalah dengan suara mesin itu. Suaranya lebih kencang kakak-kakak, pesing kepala. Nah itu tadi ya, ulangi, kemasan itu selain untuk melindungi produk kita di saat pendistribusian, dia juga berfungsi untuk menunjukkan identitas produk kita. Nah, dengan melihat kemasan orang tahu, oh ini isinya adalah komposter. Nah, kan orang tahu karena di kemasan sudah menampakkan. Nah, ini ada fungsi kemasan produk. Yang pertama mempertahankan mutu, ya. Terus memperpanjang masa simpan. Yang ketiga mempermudah penyimpanan dan pemasaran atau transportasinya. Nah, yang keempat menambah daya tarik bagi konsumen ya, yaitu memberi informasi dan sarana promosi terhadap produk yang kita hasilkan. Nah, itu dia fungsi dari kemasan produk. Nah, agar fungsi-fungsi tadi dapat tercapai ya kakak-kakak, maka ada hal-hal yang harus kita perhatikan di dalam membuat kemasan. Yang pertama, kemasan itu harus kita buat semenarik mungkin ya, dan harus punya ciri khas. Nah, itu dia. Terus kemasan itu juga memuat informasi yang jelas dan jujur ya. Jadi jangan sampai kita lihat, oh bagus sekali produknya gitu dengan melihat kemasan. Begitu dibuka orang, lah isinya kok seperti ini, kan mereka kecewa. Nah, kita di situ harus di kemasan itu harus membuat informasi yang jelas dan jujur tentang produk. Nah, yang ketiga, desainnya harus dibuat semenarik mungkin ya, entah desain ya, warnanya, bentuknya, dan itu harus sesuai dengan komposisi yang imbang dengan produk kita. Nah, selanjutnya ukuran dan material bahan disesuaikan kebutuhan. Nah, ya untuk menghemat bahan. Yang kelima, bahan terbuat dari material yang tahan terhadap perlakuan ya pada saat pemindahan atau transport. Nah, waktu pendistribusian ini kadang entah dia terantuk ya kan, entah dia tertimpa, entah dia terbanting. Nah, itu sudah harus kita perhitungkan
Jadi produk kita bagaimana caranya produk itu biar aman di dalam. Nah, bahan seperti apa yang harus kita pakai gitu, itu harus sudah menjadi pertimbangan. Nah, kemudian di dalam kemasan itu ada namanya label ya anak-anak ustazah. Nah, label itu adalah informasi yang dibuat pada kemasan. Nah, biasanya berisi tentang yang pertama informasi produk yang sebenarnya. Ya. Terus yang kedua ada foto atau gambar produk di kemasan tadi. Nah, yang ketiga ada logo perusahaannya dan yang keempat ada alamat produsen. Yang kelima juga menjelaskan ada bobot produk. Nah, jadi di kemasan itu harus kita perhatikan hal-hal seperti ini, ya. Jadi jangan asal kemasan. Nah, begitu dibawa dalam perjalanan produk kita hancur lebur. Kenapa? Karena kemasannya tidak tahan banting. Nah, yang selanjutnya adalah perawatan produk rekayasa teknologi terapan, ya. Nah, perawatan produk untuk produk komposter ini, ya, hindari dari benturan benda keras, ya, bersihkan secara berkala, hindari dari jangkauan anak-anak, terus simpan di tempat yang aman dan terlindung, dan mengecek secara rutin fungsi kerja komposter. Jadi biar produknya tetap awet. Nah, selanjutnya anak-anak ustazah kita masuk ke media promosi. Media promosi hasil usaha produk teknologi terapan. Nah, kegiatan promosi ini anak-anak ustazah ini tergantung dari pasar sasaran yang akan kita tuju atau tergantung target pasar kita, ya. Nah, untuk promosi bisa kita lakukan melalui poster atau iklan di media cetak, bisa melalui radio maupun media sosial. Kalau untuk sekarang ya anak-anak ustazah, kalau kita mempunyai sebuah produk, kayaknya tidak sulit kita untuk berpromosi, ya. Kenapa? Dibantu oleh media sosial. Ini anak dua ini kenapa lah dari tadi ketawa-ketawa aja nih, Zahrani Nabilah sama Hanifah Fitri. Apalah yang diketawakan, Kak? Cobalah cerita dulu, apa yang diketawakan? Anti kok jadi anak kembar hari ini? Jadi Anti di mana sekarang? Di rumah Zahrani. Hanifah Fitri bukannya tinggal di daerah Johor ini? Oh, jauh. Kalau Zahrani di mana rumahnya tuh? Oh, dari sekolah tadi ke rumah Zahrani gitu. Makanya jadi anak kembar. Masih ngajar. Nah, baik. Kemudian masuk kita ke penjualan produk dengan sistem konsinyasi. Nah, ini sekedar mengulang ya anak-anak ustazah. Di bab-bab sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem konsinyasi. Coba, siapa yang bisa menjelaskan kepada ustazah apa itu sistem konsinyasi? Siapa, Kak? Nah, sistem menitipkan produk. Coba lebih lengkap Husni, kayak mana? Oh, orang masih ngajar, sikit lagi.
Oke, Usni, Afwan, apa tadi sistem konsinyasi? Coba jelaskan Ustazah lebih detail gitu. Yang lain ada yang bisa melengkapi? Tasya ada Tasya. Mana si Tasya? Ada tadi kayaknya. Anti bisa melengkapi. Masya Allah, betul ya. Jadi sistem konsinyasi itu ada cara menitipkan produk kepada pihak lain atau pihak kedua itu ya untuk dijualkan dengan harga jual dan persyaratan sesuai dengan perjanjian. Ya, jadi nggak usah saya jelaskan lagi ya sistem konsinyasi kayak mana. Kakak-kakak, Ustazah sudah ada membagikan PDF belum? Belum ya? Udah? Oh, siapa yang sudah? Ada yang sudah dapat? Ustazah kirim ke grup prakarya ya. Nah, apakah? Siapa yang nanya tadi? Apa Ardea? Oh, ada di grup prakarya. Coba, kalau sudah ada, coba scroll aja ke atas ya kakak-kakak. Nah, berdasarkan materi kita hari ini, ada yang mau ditanyakan nggak? 12 orang, Masya Allah. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini ya. Baik, semoga materi kita hari ini membawa kebaikan untuk kita semua. Insya Allah ujian kita ntar lagi ya kak ya. Ujian ini ya. Minggu depan kita masuk ke bab 3 ya, budidaya. Kita ada selesai di bab rekayasa. Mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya kak.